البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Al-Ushul Sittah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah dari kitab Silsilah Rasail, yaitu kumpulan artikel-artikel karya Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki halaman yang ke-23 kalau yang punya anak, cetakannya punya anak. Kalau tempat antum akan masuki al-aslur rabi'. Memasuki al-aslu ar-rabi'. Karena al-usul sittah itu adalah 6 landasan pokok. Nah, sekarang kita memasuki landasan yang ke-4. Qala al-muallifu asbahullah Syekh al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Al-aslur rabi'u, landasan pokok yang keempat. Dipahami baik-baik, disimak ya. Bayanul ilmi wal ulama wal fikhi wal fuqaha, yaitu penjelasan seputar ilmu dan ulama dan fikih dan fuqaha. Ilmu menunjukkan apa? Kalau orang punya ilmu itu alim, jamannya ulama. Kalau orang punya pemahaman fikih atau punya ilmu fikih, kemudian dia adalah dari kalangan orang yang memahaminya dengan luas dan juga paham secara detail, namanya faqih, zamannya fuqaha. Paham ya, seperti itu. Jadi sekarang dasar pokok yang keempat ini ingin menjelaskan tentang ilmu. Apa itu ilmu dan apa itu ulama? Apa itu fikih dan apa itu fuqaha? Paham ya, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Hadza aslun 'azimun. Ini adalah dasar pokok yang sangat agung. Wa huwa bayanu al-muradi bil ilm, yaitu menjelaskan apa yang diinginkan dengan ilmu di sini. Wa huwa anna al-ilma huwa al-ilmu syar'i al-mabni 'ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Bahwasannya ilmu di sini yang diinginkan adalah ilmu syar'i, ilmu yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah ilmu yang diinginkan. Jadi kalau antum jumpai artikel tulisan wajib mencari ilmu, itu ilmu apa yang diinginkan? Bukan ilmu dunia, bukan ilmu teknologi, bukan ilmu barakallahu fiik pembahasan seputar arsitek, bukan, atau ilmu kerajinan tangan, bukan, tapi ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, mengenal dalil. Apa kata Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi di dalam Nuniyah, kata beliau, al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi ma dzaka wa taqlidu yastawiyani. Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi ma dzaka wa taqlidu yastawiyani. Ilmu itu adalah mengenal petunjuk beserta dalilnya, mengenal petunjuk dengan dalilnya. Nah, ilmu dan barakallahu fikum taklid la yastawiyan, enggak sama. Karena kalau ilmu itu mengikuti dalil, ittiba'ud dalil, ittiba'u al-haq, ittiba'ul Qur'an was sunnah, itu ilmu. Sedangkan taklid ittiba'ul hawa wasyakhsiyah, itu mengikuti hawa nafsu, mengikuti per individu yang tanpa hujjah dan tanpa dalil. Karena taklid menurut barakallahu fikum definisi para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Amriti rahmatullahi alaih mendefinisikan di dalam barakallahu fik pantun waraqat, apa kata beliau? Takliduna qabulu qaulil qaili
min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Taqliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Taklid menurut kami, kata beliau, qabulu qaulil qaili, menerima ucapan orang yang berkata, min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili, tanpa menyebutkan hujjah atau dalil dari orang yang bertanya. Paham ya? Bagi orang yang bertanya, ya, dia menjawab tanpa dalil, tanpa hujjah. Nah, kalau dia mengikutinya namanya muqallid. Perbuatannya namanya taklid. Paham ya? Na'am, barakallahu fiik. Jadi yang namanya ilmu mengikuti apa tadi? Ittiba'ud dalil. Al-ilmu ma'rifatul huda bidalili. Madzaka wa taqlidu yastawiyani. Ilmu itu mengenal petunjuk dengan dalilnya, dan ilmu dengan taklid la yastawiyani, enggak sama. Paham ya? Naam. Kita lihat biar tambah jelas lagi. Hadza huwa ilmun nafi', inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ilmu banyak. Ilmu perdagangan, ilmu teknologi, ilmu barakallahu fikum, kerajinan tangan, banyak ilmu. Cuman ilmu yang bermanfaat ilmu apa gitu ya. Nah, sampai-sampai disebutkan dalam pantun semua ilmu itu menyibukkan kecuali dua ilmu. Ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Nah, pantunnya siapa yang masih ingat? Antum ingat pantunnya? Ya, bismillah. Maka Na'am, ahsanta, barakallahu fiik, itu pantunnya. Kullul ulumi siwal Qur'ani masyghalatun illa al-hadits wa illa al-fiqh fid din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswatu syayatin. Semua ilmu itu menyibukkan. Paham ya? Kecuali ilmu apa? Ilmu hadis dan memahami apa? Nah, semua ilmu selain Al-Qur'an menyibukkan. Paham ya? Nah, kecuali ilmu apa tadi? Ilmu hadis dan memahami agama ini. Paham ya? Ilmu itu adalah yang di dalamnya ada ucapan qala haddatsana. Ilmu apa itu? Ilmu hadis. Adapun selain itu hanya bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Waswasus syayatin. Jadi yang namanya ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama. Sampai-sampai dinukilkan dengan semakna barakallahu fiik, dinisbahkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, dunia ini kalau antum ambil tanpa ilmu, tanpa agama, enggak ada berkahnya. Karena orang kalau cuma mengambil dunia tanpa agama itu dikhawatirkan terseret mengikuti dunia, meninggalkan agama gitu loh ya. Nah, barakallahu fiikum. Bagaimana ungkapannya yang sering Anda nukilkan itu? Nah, Abdullah, dunia tanpa agama enggak ada berkahnya. Apa? Ingat enggak? La ba'as. Abdurrahman, Anda ke Abdurrahman. Naam, itu bagus sekali ungkapannya itu ya. Ma ahsanad dunya wad din idza istama'a. La barakallahu din, ma barakallahu dunya bila dini. La barakallahu dunya bila dini. Artinya apa? Ma ahsanad din, ma ahsanad dunya, ma ahsanad din wad dunya, atau ma ahsanad din wad dunya idza istama'a. Apanya terbalik ya? Ma ahsanad dunya wad din idza istama'a. Alangkah indahnya kalau dunia dan agama bisa bersatu. Dunia, agama bersatu itu indah. Tapi apa kata beliau? La barakallahu dunya bila dini. Allah Ta'ala tidak akan berkahi dunia tanpa agama. Makanya agama itu penting. Nah, barakallahu fiik, setelah kita mengenal agama Islam, agama satu-satunya, kemudian mengenal as-sunnah, kemudian mengenal ilmu nafi', ilmu Al-Qur'an Sunnah, Masya Allah. Kita lihat, amma ulumud dunya, adapun ilmu dunya minal hiraf, itu ilmu kerajinan tangan. Hiraf itu ilmu kerajinan, kerajinan tangan atau dengan mesin atau yang semisalnya. Wastina'at, dan juga ilmu perindustrian. Nam, watib, ilmu kedokteran. Wa ghadzalik, dan selain itu, hadhihi la yutlaq 'alaiha al-ilmu biduni qayyidin. Yang seperti ini tidak dinamakan ilmu tanpa ikatan.
Maksudnya apa? Maksudnya kalaupun itu ilmu dunia, harus ada ikatan dunia. Tapi kalau dimutlakkan ilmu, mencari ilmu apa yang maksud? Ilmu syar'i. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu wajib atas setiap orang muslim. Ilmu apa itu? Ilmu agama atau ilmu dunia? Ilmu agama, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi ilmu perindustrian, ilmu kerajinan tangan, ilmu teknologi itu ilmu, cuman ada qaidnya, ilmu dunia gitu loh. Mafhum? Jadi kalau diitlakkan cuma lafaznya ilmu, ayo kita mencari ilmu. Ilmu apa di sini? Ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Nah, kalau dalam hadis disebutkan kan, inna ma'syaral anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm. Sesungguhnya segenap para nabi mereka tidak mewariskan dinar wala dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Ilmu apa di sini? Ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Dalam ayat Allah Ta'ala mengatakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Ilmu apa? Ilmu dunia atau ilmu syar'i? Ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an was sunnah, ilmu memahami agama. Karena orang semakin paham agama, barakallahu fiik, itu semakin kebaikan ada pada dirinya. Termasuk tanda kebaikan seorang hamba adalah apa? Dipahamkan dalam ilmu agama. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih. Hadisnya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan dengan seseorang suatu kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Paham ya? Jadi orang semakin jauh dari pemahaman ilmu agama, semakin jelek keadaannya, semakin buruk keadaannya. Semakin dia paham ilmu agama, semakin baik insyaallah ta'ala. Itu keadaannya. Faham ya? Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih ketika barakallahu fi memberikan catatan kaki atau menjelaskan sedikit tentang hadis tadi itu, apa kata beliau? Walazimu dzalik anna man lam yufaqihullahu fid din lam yurid bihi khaira. Kata beliau, berarti keharusannya orang yang Allah Ta'ala tidak pahamkan ilmu agama, Allah Ta'ala tidak menginginkan padanya kebaikan. Wal'iyadzubillah. Jadi antum bersyukur, kita bersyukur barakallahu fiik. Semakin paham ilmu agama, berarti semakin tanda kebaikan ada pada diri kita. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jangan sampai ada syubhat terpetik di benak antum. Wah, ana enggak mau belajar. Lah kenapa? Semakin belajar semakin perkara-perkara yang dulu kita lakukan ditinggalkan. Memang harus gitu. Dulu mungkin merasa itu perbuatan biasa, ternyata maksiat. Setelah kita tahu ilmunya kita tinggalkan. Ya enggak? Mungkin dulu ini perkara yang boleh menurut kita, setelah tahu ilmunya harus kita tinggalkan. Memang seperti itu. Kalau orang belajar mendapatkan ilmu, kemudian tidak ada amalan, ya enggak ada perkembangan. Paham ya? Orang nampak perkembangannya itu karena mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Isbal haram, potong celananya. Jenggot adalah perkara yang wajib dipelihara. Berarti ada perkembangan. Cuman kalau tahu hukumnya, tahu ilmunya, dia enggak mengamalkan, itu kan kurang. Faham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jangan sampai seperti Jarqani, ngajar orang ngelakoni. Paham ya? Jangan pula seperti orang yang berbicara tanpa ilmu, tanpa dalil. Paham ya? Nah, seperti Asmuni, asal muni. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi semuanya upayakan dengan dalil. Ma'rifatul huda bidalilihi, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi. Ilmu itu adalah mengenal petunjuk dengan dalilnya. Ente sekarang enggak isbal, dalilnya mana? Qala Rasulullah SAW, itu caranya. Antum sekarang melihara jenggot dipanjangkan, dalilnya mana? Qala Rasulullah SAW. Antum sholat 5 waktu, dalil mana? Qala Allah, qala Rasul, itu dalil. Paham ya? Orang kalau berlandas dengan dalil tenang pikiran. Sampai insyaallah taala ya. Nah, seperti itu. Wala dalila ilallahi wal jannati wal Qur'an was sunnah. Tidak ada jalan yang menghantarkan, mengarahkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Enggak ada yang lain sudah. Paham ya? Ilmu dunia berlalu. Kita ingatkan berkali-kali, ilmu dunia berlalu. Ilmu dunia itu biasanya orang bisa karena sering melihat. Dan itu antum saksikan tiap hari gitu loh. Paham ya?
Dengan berjalannya waktu, nah barakallahu fiik, dia akan bisa dengan sendirinya. Walaupun tidak seperti orang-orang yang memang menggeluti dan juga fun dalam bidang dunia tersebut, tapi dia bisa. Paham belum? Seperti itu. Nah, misalkan orang-orang mereka memang barakallahu kuliah jurusan teknologi, bisa bikin pesawat. Antum paling minim bisa lah bikin pesawat-pesawatan. Paham ya? Paham ya? Mereka bisa bikin mobil beneran, antum paling minim bisa lah bikin mobil-mobilan. Ya enggak? Nah, barakallahu fi, seperti itu. Maksudnya bagaimana? Perkara dunia itu sahal, gampang. Tapi akhirat barakallahu fi, kalau kita tidak mengejarnya enggak akan dapat. Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Itu udah kaidah itu ya. Jangan pernah terlepas di benak kita itu. Itu kaidah yang bisa dikatakan Masya Allah terbukti. Terbukti. Tapi kalau kita ngejar dunia, belum tentu akhirat dapat. Karena slogan mereka apa? Nantilah kalau ada waktu luang. Sedangkan orang mencari dunia itu jarang sekali ada waktu luang. Ada terus. Tapi kalau pencari ilmu yang ingin menghidupkan hatinya, mereka tidak ada slogan nunggu waktu luang, tapi meluangkan waktu. Nah itu yang berat. Kerjanya sibuk, Masya Allah, sepekan sibuk sekali kerjaannya, tapi karena dia pengen ilmu, meluangkan waktunya. Bayangkan, itu yang perlu diperhatikan. Nah beda ya, meluangkan waktu dan waktu luang ya, menunggu waktu luang ya. Kalau nunggu waktu luang itu jarang sekali ada waktu luang. Ada terus orderan, pesanan seperti itu. Tapi kalau meluangkan waktu, ya kadang-kadang dia harus menunda sedikit pekerjaannya demi ilmu itu loh. Beda ya. Nah, dan itulah yang terbaik barakallahu fi, karena hati ini bagaimanapun keadaannya harus dihidupkan terus. Disiram, dipupuk bagaikan tanam. Kalau nggak pernah antum pupuk, nggak pernah antum rawat, nggak pernah antum siram, layu. Kalau sudah layu, mati. Kalau udah mati, udah nggak bisa apa-apa lagi. Hati kita butuh siraman barakallahu fiik. Siramannya adalah apa? Adalah majlisul ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat lagi. Fa idza qila al-ilm walladhi fihi al-fadl fa innal murada bihi ilmu syar'i. Masyaallah. Apabila dikatakan al-ilmu yang di dalamnya ada keutamaan, fa innal murada bihi ilmu syar'i. Masyaallah, disimak itu ya. Makanya diinginkan dengannya adalah ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Paham ya? Inilah yang bisa mengangkat derajatnya seseorang. Seseorang di hadapan Allah Ta'ala akan terangkat derajatnya karena ilmu dunia atau ilmu syar'i? Ilmu syar'i. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat derajatnya salah seorang di antara kalian yang berilmu dan yang beriman. Ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Paham ya? Banyak orang yang paham ilmu dunia, tapi ternyata apa? Takdirnya lain dengan apa yang dia pelajari. Ini berkali-kali kita sebutkan contohnya ya. Dia paham, dia fun dalam bidang studi tertentu, tapi dunia ternyata apa? Ternyata dia tercatat sebagai orang yang lain daripada apa yang dia pelajari. Masalah pekerjaannya maksudnya ya. Nah, jurusan teknologi, jurusan ekonomi, jurusan pertanian, jurusan kedokteran, jurusan perindustrian misalkan. Ternyata kerjaannya lain dengan apa yang dia pelajari. Penjual pisang, penjual madu, penjual ayam, penjual telur, penjual tahu, penjual tempe. Banyak nggak seperti itu? Banyak, karena itu sudah rezekinya di situ barakallahu fiik. Nah, makanya perkara dunia jangan terlalu menggebu-gebu terlalu ambisius, jangan. Paham ya? Tapi sisihkan waktu yang lebih banyak untuk akhiratnya. Nah, yaitu untuk apa? Untuk barakallahu fiik menyambut kehidupan yang kekal abadi. Kita lihat sini, amma ilmul hiraf, adapun ilmu kerajinan, al-hiraf itu kerajinan, bikin ini, bikin itu, wastina'at, dan ilmu perindustrian, na'am, wal mihan itu jamak dari mihnah, artinya pekerjaan serabutan, kerjaan apa saja. Paham ya? Ilmu-ilmu dunia. Paham ya? Mihan itu adalah pekerjaan yang sifatnya umum. Fahadi ulumun mubahatun, ini ilmu diperbolehkan, enggak dilarang. Wala yutlaq 'alaiha ismul ilm biduni qaydin, tapi ini tidak dinamakan ilmu tanpa adanya ikatan. Maksudnya bagaimana? Kalau dinamakan ilmu harus ada tambahan ilmu dunia. Faham maksudnya? Tapi kalau cuma sekedar ilmu itu pastikan ilmu syar'i sudah. Faham ya? Tapi kalau ilmu seperti ini, ilmu pertanian, ilmu perekonomian, ilmu kedokteran, itu ilmu cuman ilmu dunia, ada apa dunianya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Jadi mengenai ilmu ini perkara yang sangat penting. Jangan pernah antum
merasa puas dengan ilmu yang antum cari, yang kita pelajari. Karena ilmu ini barakallahu fi, kalau sudah orang sudah senang dengan ilmu itu nggak akan pernah merasa puas. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, man human la yashba'an. Dua orang yang punya keinginan kuat tidak pernah kenyang. Dua orang ini. Pertama, manhumun fid dunya la yashba'. Orang yang punya keinginan kuat dengan dunia nggak akan pernah kenyang. Pencari dunia pernah kenyang mereka dengan dunianya? Pernah kenyang? Nggak pernah kenyang, terus mencari. Paham ya? Sepekan dapat 1 M, pengennya dapat 2 M, kejar terus. Paham ya? Seperti itu. Nah, padahal yang dia kejar ini nanti ketika dia meninggal dunia nggak dibawa. Yang kedua, manhumun fil ilmi la yashba'. Orang yang punya keinginan kuat dengan ilmu nggak akan pernah puas. Dapat ilmu ini ternyata yang ini belum bisa. Dapat ilmu mustalah ternyata dia belum bisa ilmu usul. Sudah dapat ilmu usul ternyata dia belum dapat ilmu lughah. Sehingga terus mencari. Itulah yang namanya apa? Dua keinginan kuat yang tidak pernah kenyang. Faham ya? Makanya kita upayakan menjadi abnaul akhirah. Itu anak-anak akhirat. Yaitu yang mereka mengejar ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am. Ikhwani fi din, azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Innama yuqal, hanya saja dikatakan ilmu handasah, itu ilmu teknologi, wa ilmu tib, dan ilmu kedokteran. Lakin lil asif asbahal an fi 'urfin nas idza qila ilm. Tapi termasuk perkara yang disayangkan dan juga memprihatinkan, sekarang ini menjadilah di tradisi manusia, kebiasaan manusia, idza qila, apabila dikatakan al-ilm, carilah ilmu sana. Ayo pergi mencari ilmu. Ayo kita mencari ilmu, belajar ilmu. Nah, kalau sudah dikatakan seperti itu, sekarang ini di mata manusia adalah apa? Fa innahu yuradu bihi ilmul hadis. Paham ya? Nah, yang mereka ingin adalah ilmu sekarang, ilmu belakangan ini. Ilmu hadis ini bukan ilmu hadis Al-Qur'an, bukan ya. Ilmu hadis itu ilmu yang ilmu perkembangan zaman itu maksudnya di sini. Itu yang diinginkan. Ayo cari ilmu, belajar sana. Sudah menjadi di mata manusia yang diinginkan ilmu apa ini? Bukan ilmu syar'i, tapi ilmu modern gitu loh. Paham ya? Nah, antum kalau cuma mondok terus enggak bisa apa-apa nanti. Tuh lihat si fulan sudah bisa bikin pesawat. Si Alan sudah bisa bikin mobil. Si fulan sudah bisa menciptakan apa? Kereta api. Si fulan bisa membuat mobil terbang tanpa bensin. Wah. Macam-macam kan? Itu kalau barakallahu fik, kalau yang dipandang adalah ilmu dunia. Ilmu istilahnya apa barakallahu fik? Ilmu-ilmu yang baru dalam artian ilmu perkembangan zaman. Nah, seperti itu. Wa yaqulun idza sami'u syai'an minal Qur'an, dan mereka mengatakan ketika mendengar sedikit dari Al-Qur'an, hadza yashhad lahul ilm hadis. Bayangkan, yang didengar Al-Qur'an tapi nanti diambil syahidnya untuk ilmu dunia. Nah, jadi kalau mereka mendengar sedikit dari Al-Qur'an, wah ini syahid untuk ilmu apa? Ilmu barakallahu fik, ilmu dunia ini. Ilmu barakallahu fik, ilmu yang baru yang sekarang ini, ilmu teknologi, ilmu perekonomian. Nah, seperti itu. Jadi larinya ditarik kepada apa? Ilmu dunia. Karena sudah menjadi di mata manusia ilmu menurut mereka ilmu dunia itu. Banyak kan seperti itu. Nanti kalau ente nggak belajar, nggak sekolah, masa depan ente di mana katanya? Masa depan antum di mana? Nggak punya ilmu katanya. Nah, ilmu apa menurut mereka ini? Ilmu dunia. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu minder, barakallahu fiik. Ilmu dunia itu sahlun muyassarun, mudah dan dipermudah. Paham ya? Nah, intinya antum mau gerak dapat insyaallah. Ya enggak? Nah, orang mau gerak bismillah, jualan pisang laku pisang. Dunia atau bukan? Dunia. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa idza jaa haditsun qalu hadza yashhad lahul ilm. Apabila telah datang hadis barakallahu fiik. Ini kalau ini hadis yang hadis itu ya, datang hadis Rasulullah SAW, mereka mengatakan, wah inilah yang ada kaitan dengan ilmu dunia ini. Seperti itu. Sudah menjadi di mata manusia kalau disebut ilmu itu ilmu dunia. Nah, ini yang perlu kita perangi. Yang perlu kita dakwahkan bahwasanya ilmu yang diinginkan ilmu apa? Ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini sudah mulai punah, gitu loh. Sudah mulai punah. Orang banyak yang mencari ilmu, mencari sana kemari. Bahkan apa mereka punya apa? Patokan hadis palsu itu. Utlubul ilma walau bisin. Ilmu yang mereka inginkan. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ilmu apa? Ilmu agama bukan. Ilmu dunia. Namanya. Nah, itu pun apa? Hadisnya palsu. Hadisnya apa?
palsu, la yuhtaju bih, tidak bisa jadikan hujjah. Sharal ilmul an yutlaqu ala ilmil hiraf was sina'at wat tib wa ghairu. Masyaallah, Allahu musta'an. Kata beliau, menjadilah ilmu sekarang ini di mata manusia yutlaq, diletakkan untuk ilmu hiraf, ilmu kerajinan. Bikin ini, bikin itu, produksi ini, produksi itu, wasinaat dan ilmu perindustrian, watib dan ilmu kedokteran. Paham ya? Nah, coba bayangkan. Kuliah jurusan apa? Kedokteran, spesialis dalam bidang ini dan itu. Ternyata apa? Nah, setelah kenal dakwah salafiyah dan banyaknya kemungkaran di dalamnya, dia keluar dia. Akhirnya jualan apa? Jualan sule. Apa sule? Susu kedelai. Jualan sule. Nah, Masya Allah, dia tinggalkan itu profesi yang tinggi itu ya. Nah, karena dia merasa, wah ini lebih mulia, lebih aman. Pagi jualan, jam 9 udah pulang. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya rezeki udah diatur semuanya, barakallahu fiik. Kadang nggak nyambung dengan kuliahnya, itu nggak nyambung. Ini bener loh ya, ini realita banyak sekali ya. Ya mungkin antum belum jumpai, tapi banyak yang menjumpai. Dia kuliah tinggi-tinggi, jurusan ini, jurusan itu, barakallahu fiik. Teknologi nuklir, ngeri kan misalkan. Ternyata dia jualan cuma minyak wangi. Ada kaitannya dengan nuklir atau enggak itu ya? Kemudian jurusan barakallahu fiik perekonomian, harusnya kan kaya, ekonomi enggak sembarangan ini. Hidupnya sederhana. Paham ya? Maksudnya sudah ditata rapi, diatur di dalam Lauhil Mahfuz. Kita lihat dikit lagi, perhatikan baik-baik. Ma'annahu qad yakunu jahlan. Bersamaan dengan itu bahwasanya dia bisa jadi bodoh. Li'annahu qad ya'tarihi syai'un al khata'il katsir. Karena bisa jadi apa? Nah, barakallahu fiik, orang tersebut teriringi padanya kekeliruan yang banyak. Li'annahu majhudun basyari. Karena yang namanya ilmu dunia tadi adalah ilmu apa? Ilmu usaha keras manusia. Banyak kelirunya, banyak kurangnya. Beda dengan apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Mafhum insyaallah? Nah, barakallahu fiik, tadi ilmu dunia itu banyak kurangnya. Ngam. Khilafal ilmu syar'i, berbeda dengan ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i sumbernya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan hadis. Wahyu dua-duanya. Paham ya? Yang tidak ada keraguan, tidak ada kekeliruan di dalamnya. Masya Allah. Fa innahu minallahi azza wa jalla, karena sesungguhnya ilmu syar'i datang dari Allah Subhanahu wa taala. Warisan yang tidak pernah habis. Antum cari dimanapun antum mencarinya, mau di Yaman, di Saudi, tempat manapun antum mencari warisan ini, sampai mendekati hari kiamat gak akan habis, yaitu ilmu. Tapi kalau mengejar warisan harta, barakallahu fiik, kadang harus baku hantam, pukul memukul, kelahi, paham ya? Bunuh membunuh demi apa? Warisan harta. Tapi kalau warisan ilmu ini yang sudah tidak diperebutkan, dalam artian orang mencari bebas, dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak orang yang tidak mau mencari, padahal Masya Allah, warisan ilmu itu warisan yang faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Kita lihat lagi bagaimana kalau datang dari Allah Ta'ala, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan yang mendatangi. Paham ya? Nah, Al-Qur'anul Karim, paham ya? Tidak dari hadapannya, tidak pula dari belakangnya. Karena turun dari siapa? Turun dari Zat yang maha bijaksana dan maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, ilmu syar'i, ilmu yang barakallahu fiik, dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Barakallahu fiikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Qala ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Jangan keliru dalam baca ini, karena orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal, mereka dari kalangan sufiyah mengubah harokatnya. Fa'il maf'ul bih diubah. Bacanya innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanya saja Allah Ta'ala itu takut pada para ulama. Wah, ini parah ini. Allah Ta'ala yang takut dengan para ulama. Kebalik atau tidak? Terbalik. Yang tepat itu lafdzul jalal Allah di sini adalah fa'il, adalah maf'ul bihnya, ulama fa'ilnya. Berarti siapa yang takut? Allah takut pada para ulama atau para ulama takut pada Allah Ta'ala? Para ulama. Bacaan yang keliru.
Hanya saja yang takut kepada Allah Ta'ala dari kalangan hambanya adalah para ulama. Wa hum ulama'us syara' alladzina ya'rifuna Allah azza wa jalla, yaitu para ulama syariat ini yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Amma ulama'ul handasa was sina'ah wal ikhtira' wat tib. Adapun ulama barakallahu fiik yang berada di bidang teknologi, perindustrian. Kemudian apa barakallahu fiik, ikhtira' bil mirip ya artinya ya, wa tib kedokteran. Fa haula qad yakunun yajhaluna haqqallah azza wa jalla wa la ya'rifuna Allah. Bisa jadi mereka orang-orang yang bodoh, tidak paham tentang apa? Hak Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, itu ngeri sekali. Wa in arafu fa ma'rifatuhum qasira. Kalaupun tahu mengenal Allah taala, itu pun pengetahuannya apa? Pendek, terbatas. Bayangkan itu. Jadi ilmu akhirat luar biasa. Ilmu dunia itu bisa dikondisikan, tapi ilmu akhirat ini harus diupayakan. Nah, barakallahu fi. Lakin alladziina ya'rifuna Allahum ulama syara'. Tapi orang-orang yang mengenal Allah taala mereka adalah para ulama syariat ini. Qala ta'ala, Allah taala menyatakan innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah taala dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Semakin dia berilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Rabb semesta alam. Semakin dia berilmu, bukan malah semakin sombong. Paham ya? Bukan malah semakin sombong. Kita lihat dikit lagi. Li'annahum ya'rifuna Allah bi asma'i wa sifatihi, karena mereka mengenal Allah taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa ya'rifuna haqqahu subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala, ditauhidkan, ditunggalkan, diesakan. Wa hadza la yahsul bi ilmi tib wa ilmi handasah. Ini tidak akan terwujudkan dengan ilmu kedokteran, tidak pula dengan ilmu perindustrian. Paham ya? Ilmu teknologi. Wa inna ma qad yahsulu bihi tauhidur rububiyyah faqat. Hanya saja ini bisa terjadi yaitu dengan tauhid rububiyah saja. Paham ya? Amma tauhid uluhiyah fa hadza inna ma yahsul bi ilmi syara'. Adapun tauhid uluhiyah itu terjadi hanya dengan ilmu syara', ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena ilmu rububiyah hampir setiap orang punya dan tahu. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Siapa yang ngasih rezeki kalian? Allah. Ilmu rububiyah setiap orang hampir semuanya tahu. Tapi ilmu uluhiyah ini, tauhid uluhiyah harus dipelajari. Ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.